Bismillah. Tes. Masih mati, Pak. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati ta'ala, kita bahas satu tema penting dan juga urutan atau prioritas dalam pendidikan atau dalam mendidik anak, yaitu menanamkan iman dulu sebelum mengajarkan Al-Quran. Di sini segala sesuatu itu ada prioritas. Ada yang paling penting, ada yang penting, dan ada yang kurang penting. Yang paling penting itu adalah yang harus didahulukan, ya, diutamakan. Dia menjadi pondasi, ya. Dan iman, ya, iman kepada Allah itu adalah yang paling penting, ya. Maka mengapa Nabi SAW dan juga para nabi yang lain, para anbiya, itu memulai dakwahnya dengan la ilaha illallah, ya, memulai dakwahnya dengan iman dulu, ya. Kesaksian dari sahabat muda, ada sahabat ketika Nabi SAW itu sudah berumur, ada yang masih muda, seperti Abdullah bin Abbas, ya, ketika Rasulullah SAW wafat itu beliau baru umur 10 tahun, ya. Termasuk Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah ini mengatakan, ya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawira. Dulu kami bersama Nabi SAW dan kami fityan wa hazawira, pemuda yang tanggung, ya, tanggung. Hazawirah ini belum balik, ya, belum balik. Baliknya dalam Islam itu kalau anak laki-laki umur 15-an tahun, kalau dia belum mimpi, dia 15 tahun dalam fikih. Sebelum 15 tahun, maknanya antara 10 sampai 15. Itu. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat kecil ini? Anak-anak tanggung ini, anak-anak remaja. Ya. Kata beliau, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Perhatikan di sini. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Maknanya Rasulullah
mengajarkan iman dulu sebelum mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak ini. Summa nata'allamal Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran. Setelah dirasa mulai tumbuh iman pada diri anak-anak tadi, baru kemudian Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Fazdadna bihi imanan. Sehingga iman kami bertambah. Semakin banyak ayat yang diajarkan, semakin bertambah iman. Gitu. Rawahu Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Di sini para jamaah sekalian, bahwa kata summa tadi, kemudian kami belajar Al-Quran, itu menunjukkan bahwa ada urutan, ada skala prioritas. Mengajarkan iman dulu sebelum mengajarkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu bermanfaat untuk anak-anak yang tadi sudah mulai tumbuh iman. Bermanfaat. Lah, ini yang harus kita pahami. Lah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai mendidik anak-anak tadi dari iman dulu, menumbuhkan iman dulu. Padahal sebenarnya iman kepada Allah itu fitrah, sudah ada pada diri anak. Sudah ada pada diri anak. Setiap anak manusia itu sudah ada iman kepada Allah Ta'ala. Karena sebelum lahir, setiap ruh anak Adam itu diminta kesaksian. Ditanya oleh Allah Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ketika Rabbmu mengambil kesaksian pada anak Adam, diminta kesaksian pada jiwa mereka, Allah bertanya kepada setiap ruh anak Adam itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Aku yang menciptakanmu, aku yang memberikanmu rizki, mengatur kehidupanmu. Qalu bala syahidna. Maka semua ruh itu menjawab, benar ya Allah, kami jadi saksi. Mengakui Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai Tuhannya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah minta kesaksian seperti itu agar nanti di hari kiamat tidak ada yang mengatakan kami lalai dari masalah ini. Kami lalai dari menyembah Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, di sini para jamaah sekalian, bahwa iman itu
iman kepada Allah itu sesuatu yang sudah fitrah. Fitrah itu kalau saya menggambarkan sudah bawaan lahir. Ibaratnya kalau kita beli HP, ada aplikasi bawaan. Ada aplikasi bawaan. Aplikasi bawaan itu kalau nggak pernah diklik, nggak pernah dipakai, sementara kita download aplikasi-aplikasi baru, ya, aplikasi bawaan tadi adanya seperti tidak ada, adanya seperti nggak ada fungsi, nggak ada manfaat. Kenapa? Nggak pernah diklik. Pada jiwa anak kita, setiap anak itu ada iman kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika nggak pernah dibicarakan, nggak pernah disebut nama Allah, ya, maka anak itu nggak kenal Allah. Adanya dalam dirinya itu, ya, yang iman pada Allah pada jiwanya seperti nggak ada sama sekali. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menumbuhkan kembali. Maka tugasnya pendidik, guru, orang tua itu adalah bagaimana menumbuhkan iman anak dulu. Ini menjadi prioritas yang pertama dan utama. Sebelum anak belajar yang lainnya, belajar Al-Quran, belajar yang lainnya. Ya. Dulu pernah saya sampaikan belum cara menumbuhkan iman pada anak. Ya. Itu kapan mulai menumbuhkan iman pada anak? Ini adalah tugasnya orang tua, wabil khusus para ibu. Ibunya, ayahnya, tugasnya menumbuhkan iman pada anak. Ma'rifatullah, mengenalkan Allah pada anak kita. Mengenalkan Allah pada anak itu tidak harus melalui ayat-ayat Al-Quran, karena masih anak-anak. Lebih mudah kalau dikenalkan melalui makhluk atau ciptaan Allah Ta'ala. Kalau kita kajian usul salasah, ada pertanyaan, wa idza qila laka bima arafta rabbaka, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka jawablah, kami mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Gitu. Mengenalkan Allah, ya, kepada anak itu bisa melalui makanan, buah-buahan, sayuran, nasi yang dia makan, udara yang dia hirup, air yang dia minum, di sekitarnya. Para ayah, para ibu mengenalkan Allah melalui makanan-makanan yang dimakan. Nah, kamu makan apa? Makan nasi. Nasi dari apa? Dari beras. Beras dari apa? Dari padi. Tapi anak Batam mungkin nggak ngerti kalau beras itu dari padi. Pohon padi pun mungkin belum lihat. Ya. Padi, ada pohon padi. Carikan di Google. Ya. Ada YouTube nanam padi, menuai padi. Ya. Itu padi itu yang menumbuhkan siapa? Yang menumbuhkan padi, Allah. Ya. Allah yang menumbuhkan padi. Yang kita makan tiap hari ini adalah dari pohon padi yang Allah yang menumbuhkan padi. Kalau Allah nggak menumbuhkan padi, kita nggak makan nasi. Makanya sebelum makan sebut nama Allah, Bismillah. Setelah makan pujilah nama Allah, Alhamdulillah.
Itu. Ini mengajarkan iman plus adab makan. Satu paket. Jadi masih kecil, sejak dia masih kecil itu sudah diajari, dikenalkan Allah melalui nasi, melalui sayur, buah-buahan, lauk pauk, ikan. Dia makan apa? Makan ikan. Ikan siapa yang menghidupkan? Yang mengembangbiakkan ikan itu siapa? Allah Ta'ala. Selalu diingatkan Allah. Terus kalau selalu diingatkan sama Allah Ta'ala, pada akhirnya dia itu akan menghunjam di dalam hatinya, menjadi sebuah keyakinan, Allah sudah baik sama saya. Saya bisa makan nasi karena Allah. Saya bisa makan lele karena Allah. Saya bisa makan sayur karena Allah. Saya bisa makan buah karena Allah. Saya bisa minum karena Allah. Saya bisa menghirup udara karena Allah. Itu iman. Nanti tanya, nah Allah sudah baik sama kita, sama kamu. Bagaimana caramu berterima kasih sama Allah? Kan harus ada balas budi, gitu ya. Allah sudah baik sama kita. Bagaimana cara kita berbuat baik sama Allah Ta'ala, membalas kebaikan-kebaikan Allah? Maka kita ajari dengan mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Ya. Dengan apa, nak? Membalas kebaikan Allah tadi dengan mentaati perintahnya. Mentaati perintah Allah. Ada anak anjing aja. Itu kalau dipelihara sama tuannya, semakin besar anjing itu, dia semakin patuh sama tuan. Kenapa semakin patuh? Dia tahu karena tuannya sudah berbuat baik kepadanya. Udah ngasih susu, ngasih makan daging. Makin patuh sama tuannya. Itu anjing. Ya, itu anjing. Lah, manusia itu mestinya semakin tahu, mengenal Allah, bahasanya Allah telah menyiapkan udara yang dia hirup, air yang dia minum, nasi yang dia makan, sayur, buah yang dia makan, lauk pauknya, hewan yang dikembangbiakkan oleh Allah Ta'ala. Itu mestinya menunjukkan semakin taat kepada Allah Ta'ala. Maka di usia 7 tahun anak mudah disuruh sholat, karena sudah ada narasi pelajaran mengenal Allah sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun gitu. Maka iman ini, anak yang masih bayi tadi, masih dari bayi, dari lahir gitu, itu kalau selalu dibiasakan hidup sama ibunya, ya, mau makan, nah kita makan, ayo baca bismillah dulu, bismillah. Walaupun anaknya belum bisa ngomong, tapi ibunya selalu bicara seperti itu. Mau makan bismillah, selesai alhamdulillah. Mau masuk kamar mandi ada doa, keluar ada doa lagi, mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa lagi. Terus itu ibu yang membiasakan hidup seperti itu, kira-kira umur 3 tahun sudah berapa ribu kali telinga anak itu mendengar doa-doa harian. Doa-doa harian tadi. Ya. Begitu dia bisa bicara, diajak ngomong tadi. Diajak bicara. Nah, yang menciptakan, yang menumbuhkan kita bisa makan nasi, kenapa? Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Nasi dari Allah. Ya, itu terus. Ya. Itulah manfaat pendidikan dari awal, dari dini itu, mengenalkan Allah
dari usia dini. Ya. Jadi bukan Al-Quran dulu. Bukan Al-Quran dulu. Ya. Jangan menggesa anak hafal Quran kalau imannya belum tertanam. Kenapa? Nanti ada kita sebutkan beberapa sebab. Ya. Kemudian apa tanda? Tandanya anak itu sudah mulai tumbuh iman. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Kapan kita tahu anak itu sudah mulai tumbuh imannya? Ya. Kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fadzalikal mu'min. Siapa yang dia suka berbuat baik, hatinya itu senangnya berbuat baik, wa sa'athu sayi'atuhu, dan kalau dia berbuat dosa, maksiat, dia sedih, nyesal, maka dia seorang mukmin. Maknanya sudah mulai tumbuh iman. Jadi kalau ada anak ya, seneng berbuat baik dan dia gak suka dengan kejahatan atau dosa, dia senengnya cari teman-teman yang baik, kegiatan yang baik, tempat-tempat yang baik, ya, maka itu seorang dia mukmin, suka yang baik-baik. Dia bisa memilih teman yang baik. Aku nggak suka sama dia, kenapa? Karena dia ngomongnya jorok. Aku nggak suka sama dia, kenapa? Karena dia nggak mau sholat 5 waktu. Aku nggak mau kawan sama dia, kenapa? Karena dia suka maki-maki. Karena dia suka ngelawan orang tua. Karena dia suka usil, dia suka. Ini berarti dia mukmin. Ya. Itu tanda. Kemudian kalau dia berbuat dosa, ya, ada penyesalan. Namanya anak Adam semuanya berbuat dosa. Ya. Tapi dia ada kegelisahan, gelisah, khawatir, takut. Makanya anak-anak yang setelah dia berbuat salah sama ayahnya, ibunya, dia minta maaf. Dia melalaikan kewajiban, dia minta maaf sama ayahnya, sama ibunya, sama gurunya, sama temannya, suka minta maaf kalau dia berbuat salah. Maka ini adalah dia sudah mulai tumbuh iman. Itu. Lah, kalau sudah seperti ini, baru nanti ayat-ayat Al-Quran itu akan bermanfaat untuk dia. Sampai kita menanamkan pada anak bahwasanya Allah yang sudah baik hati sama kita, yang sudah baik sama kita, itu memiliki kitab suci. Kitab suci adalah firman-firman Allah. Ya, dia adalah firman Allah. Firman itu apa? Firman itu ya ucapan, gitu ya. Ucapan, ya, kalam, gitu ya. Kalam. Kalau kalam nanti tanya lagi, kalam itu apa? Ucapan. Seperti kalau kita ngomong, kita bicara seperti ini, tapi Allah wujudkan dalam bentuk tulisan. Ya. Itu adalah kalamullah. Semuanya benar. Al-Quran itu, kitab suci itu adalah kalamullah dan semuanya benar. Itu dijadikan pedoman hidup. Diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Lah itu harus sampaikan terus sama. Sehingga anak menjadi
sebuah keyakinan yang kuat. Itulah iman. Sehingga ketika dia baca Al-Quran, ya, tahu terjemahnya, dia bisa mengambil faedah manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Lah, salah satu faedah kenapa alasan kenapa Al-Quran, kenapa iman dulu? Ini banyak alasan ya, dari Al-Quran sendiri. Karena dengan iman ya, maka manusia itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 44, Allah mengatakan, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah, hai Muhammad, huwa Al-Quran lilladzina amanu. Al-Quran itu untuk orang yang beriman. Untuk orang yang beriman, dia akan jadi hudan wa shifa. Akan jadi petunjuk dan obat. Tapi catatan tadi adalah lilladzina amanu, untuk orang yang beriman. Adapun orang yang enggak beriman, apakah ada orang yang enggak beriman membaca Al-Quran atau ahli Quran? Ada. Para misionaris. Dia mempelajari Al-Quran tapi untuk mencari kelemahannya. Akhirnya muncul Al-Quran palsu. Muncul Al-Quran palsu beberapa tahun yang lalu. Ada mereka membuat Al-Quran palsu, dibuatlah surat baru. Surat itu namanya Al-Muslimun, surat Al-Muslimun. Al-Quran asli ada nggak surat Al-Muslimun? Nggak ada. Al-Mu'minun ada, tapi Al-Muslimun nggak ada. Surat Al-Mu'min, Al-Mu'minun ada, tapi Al-Muslimun nggak ada. Mereka buat surat Al-Muslimun, isinya menguatkan Tuhan Isa, ketuhanan Isa. Akhirnya di bredel ya, oleh Kementerian Agama, dikumpulkan, dibakar. Kamu nggak keliru, di Bangka Belitung. Itu mereka paham ahli Quran, tapi mereka belajar Al-Quran bukan untuk mengambil sebagai pedoman hidup, bukan, tapi untuk merusak. Ya. Sebagaimana juga kita ingat ada guru Snoek Horgrone, sejarah Indonesia, Snoek Horgrone, ya, orang Belanda yang diutus untuk belajar Islam, dia ke Mekah, ya, hafal Quran. Setelah berapa tahun dia hafal Quran, dia pun penampilannya surban dan jubah, ya, namanya jadi Abdul Ghaffar itu, untuk memecah belah kaum Padri dan para pejuang di Aceh. Karena Belanda selalu kalah di situ. Ya. Jadi karena imannya nggak ada, dia kufur dalam hatinya, maka nggak ada manfaat. Nggak bermanfaat Al-Quran itu untuk dia. Ya. Maka walaupun dia ahli Quran, tapi kalau kufur, nggak ada iman, nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Maka di sini dengan iman itulah akhirnya seseorang akan bisa mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan pensucian jiwanya, ya, sebagai pensucian jiwa. Kita ingat dengan hadis Abi Musa Al-Asy'ari, ya, yang beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'min
alladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Perhatikan, mukmin berarti dia iman dulu. Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti buah utrujah. Rasulullah menyebutkan apa utrujah itu? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya sedap, harum, rasanya pun lezat. Buah apa kalau di Indonesia? Durian. Baunya wangi, rasanya enak. Itu mukmin dulu. Mukmin yang baca Al-Qur'an. Orang yang beriman yang baca Al-Qur'an. Kemudian wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamithlil tamrah la rihun laha wa ta'muha khulwun. Permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma yang tidak punya bau. Enggak ada baunya kurma. Ya, tapi lezat rasanya. Ya. Rasanya manis. Ya. Wa matsalul munafiq. Permisalannya orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an. Lihat orang munafik yang baca Quran, berarti enggak beriman ini. Ada kekafiran dalam hatinya. Kama salir raihanah, dia seperti buah raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Yang baunya wangi, bau sedap, tapi rasanya pahit. Itu munafik. Yang tadi seperti Abdul Ghaffar tadi, Sanuk Hurgronya. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil handalah. Orang munafik yang enggak baca Al-Qur'an seperti buah handalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murr. Dia enggak ada bau dan rasanya pahit. Muttafaqun alaih. Al-Imam Ibnul Qayyim membagi manusia itu terkait dengan Al-Quran dan iman itu menjadi 4. Ini seperti yang dibagi oleh Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang dikasih iman, Allah berikan anugerah iman dan diberikan Al-Quran. Inilah sebaik-baik manusia. Ya. Ini sebaik manusia yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Kalau khairukum sebaik-baik kalian, Rasulullah bersabda untuk siapa? Di hadapan para sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang beriman. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik orang-orang yang beriman adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maknanya dia paham, dia mengamalkannya, dia mendakwahkannya, mengajarkannya. Itu adalah orang yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang diberi iman tapi nggak diberi Al-Quran. Dia punya iman tapi nggak ahli Quran, baca Quran aja nggak bisa. Tapi dia beriman, dia sholat 5 waktu,
Ada nggak? Ada orang-orang awam pada umumnya kaum muslimin, ya, apalagi non Ajam, non Arab, orang-orang Ajam, banyak yang nggak bisa baca Quran, tapi dia mau terima Islam. Dia beriman pada Allah Ta'ala, dia sholat 5 waktu, dia pun berjihad fisabilillah, dia sedekah, dia Masya Allah membela Islam. Tapi baca Quran nggak bisa, baca aja nggak bisa, apalagi hafal, gitu ya. Enggak. Ini 2 golongan yang masih bahagia. Bahagia kenapa? Karena iman. Yang satu karena iman dan Al-Quran, yang kedua karena imannya, walaupun nggak punya Al-Quran, bukan ahli Quran. Golongan yang ketiga adalah orang yang tidak diberi iman tapi diberi Al-Quran. Ini orang munafik tadi, ya. Diberi iman, nggak dikasih iman tapi ahli Quran, tapi nggak ada iman, ya. Ini rawan, ya. Yang keempat, nggak dikasih iman, nggak dikasih Al-Quran. Nggak dikasih iman, nggak dikasih Al-Quran. Ini orang kafir pada umumnya, orang ateis. Al-Quran juga nggak ngerti, nggak bisa baca, iman pun nggak punya dia kafir. Yang kita bahas ini adalah yang kita kritisi nomor 3, ya. Dia nggak punya iman tapi ahli Quran. Ini waspada para ayah dan para ibu sekalian. Jangan-jangan anak kita masuk di sini pinter Quran tapi sama emaknya, sama ibunya melotot, sama bapaknya durhaka. Al-Quran Masya Allah berapa puluh juz, bahkan 30 juz, tapi sama ayah ibunya melotot. Sholat 5 waktu susah, mulutnya caci maki, cenderungnya pada kejahatan. Belum ada tumbuh iman tadi, ya. Diajak yang jahat-jahat dia oke, nonton film porno oke, ngegame seharian oke, ndak sholat oke, nggak merasa bersalah, nggak sholat nggak merasa bersalah, melawan orang tua nggak merasa bersalah, nggak minta maaf. Ini mana imannya? Masih belum. Ini efek dari kesalahan besar kita. Pertama, orang tua hanya mau taunya didik anak itu hanya Al-Quran. Kalau anakku jadi hafidhah mesti menjadi yang terbaik tadi. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Enggak, belum. Anak kita masih belum tumbuh iman kok. Enggak akan menjadi yang terbaik kalau belum tumbuh imannya. Kita pun nggak pernah mengenalkan Allah kepada anak, apalagi rumah tahfiz ataupun pondoknya nggak ada muatan, nggak ada kurikulum akidah, nggak diajarkan akidah, nggak diajarkan akhlak. Kan ada rumah tahfiz atau pondok tahfiz hanya tahfiz saja. Ini waspada, waspada, jangan sampai anak kita ahli Quran tapi gak beriman, gak takut sama Allah. Sholat 5 waktu susah, sama orang tua melotot, durhaka. Dia cenderungnya kepada kejahatan tadi, suka nonton pornografi seharian, dia scroll TikTok sama video game, nobar, mabar, hanya itu. Masya Allah. Lihat kalau anak pondok dia pulang hanya itu acaranya, sampai dia lalai kewajiban, gak sholat, sama orang tua pun disuruh minta bantu susah, ya. Bahkan lawan membantah orang tua, itu indikasi, ya. Jangan-jangan kita di situ anak kita nggak diajari iman,
Padahal iman itu jauh lebih penting daripada mengajarkan Al-Quran. Menumbuhkan iman itu lebih penting daripada mengajarkan Al-Quran, mengajarkan membacanya dan seterusnya. Imankan dulu. Itu. Karena banyak orang munafik ini dia baca Al-Quran juga, tapi nggak ada manfaatnya. Ya. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu menemui saya dengan menangis. Kenapa? Anaknya setelah 3 bulan diwisuda menjadi seorang hafidhah. Hafidhah ini perempuan. Jadi hafidhah, selesai 30 juz, diwisuda. 3 bulan kemudian berantem sama ibunya. Ya, gara-gara HP. Karena dia seharian pegang HP terus. Maknya kalap, diambilnya HP itu dengan paksa. Akhirnya dia berantem dan akhirnya minggat anak ini dari rumah. Lihat, anak ini minggat dari rumah gara-gara HP. Diingatkan waktu sholat, gak sholat. Ya. Jadi apa maksudnya? Apa artinya? Hafal 30 juz seorang hafidhah tapi sholat susah. Sama orang tua berani. Di mana imannya ini? Maka obsesi orang tua yang kenapa dia pengen anaknya hafidhah? Apakah itu nggak boleh? Boleh. Tapi caranya imankan dulu. Iman untuk anak, menanamkan iman pada anak itu jauh lebih penting daripada mengajarkan Al-Quran. Makanya dari awal, ya, dari awal, dari kecil anak itu dikenalkan Allah Ta'ala, ya. Kemudian carilah sekolah yang di situ juga mengajarkan akidah, mengenalkan Allah Ta'ala. Jangan hanya tahfiz saja, ya. Pondok tahfiz atau rumah tahfiz hanya tahfiz saja, ini rawan, ya. Seolah-olah kalau udah dia hafal Quran itu akhlaknya makin baik. Enggak. Kenapa? Semakin hafalannya banyak, bukan semakin baik akhlaknya. Dia nggak ngerti bahasa Arab kok. Nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu terjemahnya juga. Jadi nggak bermanfaat untuk, nggak seperti Jundub tadi. Karena Jundub tadi dia sudah beriman dulu, dia orang Arab juga. Begitu dibacakan ayat Al-Quran, diajari Al-Quran, bertambah iman. Ini anak Arab sudah ada iman dulu. Kita ini bukan orang Arab, gak paham Arab, ya, bukan dari iman lagi, langsung Al-Quran, maunya cepet hafidhah. Salah niat kita. Kita udah salah langkah. Ini kita sampaikan supaya apa? Supaya kita waspada. Bahasanya anakku setelah taruh di tahfiz kok kurang ajar. Anakku taruh di pondok kok kurang ajar. Kenapa, ada yang salah? Iya, yang salah karena kita nggak memulai dari iman. Ya. Itu. Jadi karena iman ini yang wajib untuk kita awalkan, kita utamakan. Sebab yang kedua, li'annahu sababul hidayah. Iman itu menjadi sebab anak kita akan bertambah, betul hidayah demi hidayah Allah akan berikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 9, alladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum, Tuhan mereka, Rabb mereka akan memberikan hidayah karena sebab iman mereka. Biimanihim, karena sebab imannya Allah tambahkan hidayah demi hidayah terus.
Akhirnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi iman itu yang faktor yang paling dominan untuk membangkitkan dia suka berbuat baik dan menjauh dari perbuatan dosa. Karena imanlah seseorang itu punya semangat untuk istiqomah menjaga amalan-amalan amal soleh. Seperti para jamaah sekalian, kenapa sholat 5 waktu di masjid? Karena sudah ada iman. Gak usah disuruh, gak ada yang menyuruh, gak ada yang maksa, gak ada yang mengancam, gak ada yang menghukum. Tapi dengan sukarela, kesadaran. Karena sudah ada iman. Ya. Sholat 5 waktu, sedekah, baca Quran, zikir, itu nggak disuruh. Kenapa? Iman. Imannya yang mendorong dia, menumbuhkan untuk selalu mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, mencari rahmatnya Allah, dan kemudian menjauh dari dosa. Ya. Orang yang menjauhkan diri dari dosa, takut neraka, itulah iman. Selama ini kita hanya mengeluhkan anakku ya Allah Ustaz, pernah lihat pornografi, dia itu udah diingetin besok lagi, berulang kali semanain. Ya. Anaknya itu karena tadi imannya belum ada rasa takut sama Allah. Allah yang mengawasi, Allah yang melihat, Allah yang bersamanya. Belum. Maka sering-sering bicara tentang imannya pada anak. Ya. Itu yang membuat anak kita jauh dari dosa, menjauh dari dosa, lebih dekat kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada? Gimana caranya untuk misalnya mengajari anak yang mungkin kena contoh nomor 3 tadi Ustaz, yang dia mempelajari Al-Quran. tapi dia tidak beriman tadi, misalnya terlanjur seperti itu, gimana cara orang tua untuk Iya. Bagaimana caranya kalau anak ini masih tadi dia Al-Quran udah banyak, tapi belum nampak tanda-tanda keimanan, belum ada tanda keinginan untuk berbuat baik. Ya tadi kita mulai lagi menata, diawali lagi. Jadi walaupun anak usia berapapun, ya, bahkan orang tua itu kalau bicara iman, mengenalkan Allah Ta'ala, ya, dalam kondisi mengenalkan Allah pada anak ini dalam kondisi kita sama anak itu sedang senang, ya, sedang nggak ada masalah dengan anak, akrabi anak dulu, ya. Untuk nggak bisa dalam mengajarkan anak itu harus akrab dulu, maka ambil hatinya anak dulu. Jangan mencoba untuk menasehati ataupun ngajarin anak kalau kita masih punya masalah dengan anak. Anak masih punya masalah dengan kita. Ya. Dia masih menyimpan persepsi ayah itu galak, ibu itu galak, jahat, galak, gak sayang sama aku. Lah itu persepsi itu harus dihapus dulu. Buatlah itu hilang pada anak kita. Akrab. Makan, ajak makan, ayo nak kita makan di tempat makan yang dia sukai. Dia suka makan apa? Itu mengikis persepsi mereka yang negatif tentang ayah atau ibu.
Jadi kalau masih ada persepsi ibu galak, ayah galak, jahat, nggak sayang sama aku, itu harus dibuang dulu. Akrabi dulu. Akrabi, tapi bukan berarti memanjakan untuk memenuhi semua keinginan, tapi dalam dialogis. Ya. Ketika sedang makan, kita ingatin dia makan ayam. Nah, kamu suka ayam. Ya. Kamu tahu nggak ayam ini dari siapa? Allah loh yang mengembangbiakkan ayam. Ayam itu dikandang oleh para petani, para peternak itu setelah 40 hari. Ya. Kalau ayam potong kan 40 hari. 40 hari baru bisa dipotong. Itu paling cepat. Kalau ayam kampung mau 4 bulan baru bisa dipotong 1 kilo atau 1 kilo lebih sih. Siapa yang mengembangbiakkan? Allah. Kalau Allah nggak mengembangbiakkan hewan, nggak menumbuhkan tumbuhan, manusia nggak bisa makan. Karena yang dimakan manusia itu cuma 2, dari hewan, dari tumbuhan. Nggak ada yang ketiga. Ya, dari tumbuhan, dari hewan, nabati dan hewani. Ya. Tambah air, tambah udara, air udara. Ini siapa yang mengadakan? Allah. Ya. Ini selalu diingetin Allah. Maka cemana kamu suka makan ayam, bagaimana caranya supaya kamu berterima kasih sama Allah Ta'ala. Gitu. Allah sudah baik sama kamu ini, sama kita ini. Kita bisa makan ayam karena Allah yang menumbuhkan. Begitu terus, ingetin aja gitu terus. Lama-lama nanti akan mereka berpikir, iya juga ya. Apalagi kalau diajak berpikir tentang anak anjing tadi. Jangan sampai kamu kalah pinter sama anak anjing. Anak anjing aja dia punya insting, gak punya akal. Allah gak kasih akal pada anjing itu, tapi Allah kasih insting. Instingnya menangkap, ini tuanku sudah baik sama aku. Saya kalau sama anak-anak sering, kalau sama anak anjing ini dia diem. Dia akhirnya baik, mau terima. Iya juga ya, anak anjing aja dia patuh. Dia nggak patuh sama ayah, sama ibunya yang ngasih makan tiap hari sama kamu itu. Masa kamu nggak patuh sama ibumu, kalah sama anak anjing? Iya juga ya. Akhirnya dia patuh sama ibunya. Mudah. Sebenarnya pelajaran-pelajaran hidup itu sangat banyak. Dan itu salah satunya. Jangan hanya mengenalkan jasa ibu, tapi kebaikan ibu itu siapa yang memberi? Ya, yang buat ibu itu lemah lembut, sayang sama kamu itu siapa? Allah. Yang membuat ayahmu bertanggung jawab, dia punya kekuatan, bisa cari nafkah siapa? Allah. Allah itu baik sama kamu dengan diberikan ayah sama ibu, diberikan makan. Itu kebaikan-kebaikan Allah. Jadi tugas kita itu adalah menyampaikan, membuka, menjelaskan kepada anak, itu loh, Allah itu sudah baik sama kita. Kebaikan Allah itu yang harus selalu kita ceritakan. Itu mengenal Allah Ta'ala. Jadi bukan nggak mesti mengenal Allah itu dengan nama dan sifat Allah secara ilmiah seperti para ustadz, para ulama, enggak. Tapi dengan kita bicara tadi, itu sudah mengenalkan Allah. Ya. Jadi iman itu bukan hanya juga menghafal rukun iman. Menghafal rukun iman, namanya menghafal itu masih di otak. Ya. Menghafal mutun akidah, menghafal di otak. Iman itu yang menghunjam di hati, yang menggerakkan dia bisa mau melakukan kebaikan, yang membuat dia takut dari dosa. Itulah iman, bukan hafalan. Kalau hafalan masih di otak, belum jatuh ke hati. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukup dari kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.